Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mengenal istilah algoritma itu ada sejarahnya ya. Dari awal kata algoritma berasal dari Abu Ja'far Muhammad ibnu Musa al-Khwarizmi ya. Di sini adalah ilmuwan Persia yang menulis kitab Al-Jabar wal Muqabalah ya. Di sini di sekitar tahun 825 Masehi ya. Di sini orang Islam ya menemukan teori dari algoritma tersebut. Ini awal kali supaya tercipta sebuah perangkat yang kalian gunakan sekarang, yaitu apa? Komputer. Jadi sejarah komputer itu yang pertama adalah algoritma dahulu. Yang menemukan orang apa? Orang Persia, orang Islam ya. Oke. Jadi kalian patut bersyukur ya, patut diamalkan ilmunya ya. Jadi tidak hanya sebuah ilmu tanpa pengamalan atau tanpa dipraktekkan maka tidak ada akan hasilnya ya. Ini algoritma. Terus ini ya. Oke, lanjut ya. Definisi algoritma di sini adalah urutan langkah-langkah untuk memecahkan masalah. Di sini berarti ada sebuah urutan. Jadi urutan 1, 2, 3 seperti itu ya, urutan. Terus ada langkah-langkah. Berarti deskripsinya setelah urutan misalkan satu memulai bangun pagi ya, terus kedua cuci muka dan seterusnya. Itu adalah langkah-langkahnya ya. Terus untuk memecahkan masalah. Jadi kalau ada masalah misalkan belum bangun, memecahkan masalahnya bagaimana, atau kalian sholat subuh bagaimana memecahkan masalah. Kan sebuah masalah jika tidak dilaksanakan ya. Seperti itu ya. Oke. Terus definisi algoritma urutan logis mengambil keputusan untuk memecahkan masalah. Urutan logis di sini adalah berarti algoritma harus mengikuti suatu urutan tertentu. Tidak boleh melompat-lompat ya. Jadi setelah 1, 2 dan seterusnya. Jangan 1 terus 3 ya. Terus alur pemikiran dalam menyelesaikan suatu pekerjaan yang dituangkan secara tertulis. Jadi alur pemikiran setiap orang itu berbeda-beda. Nanti jika ada tugas misalkan buat algoritma kalian mulai dari bangun pagi sampai petang ya. Berarti jika tugasnya sama berarti kalian copy paste ya. Jika beda berarti itu alur pikiran kalian sendiri-sendiri ya. Terus algoritma tertulis ya, yang artinya dapat berupa kalimat ya, gambar dan tabel tertentu ya. Jadi bisa berupa kalimat misalkan 1 mengerjakan apa ya, langkah-langkahnya apa, terus kedua langkah-langkahnya apa dan seterusnya. Atau juga kalian gambar bisa ya. Di sini ada sebuah algoritma dalam kehidupan sehari-hari, yaitu membuat apa ini? Membuat siomay malam ya. Yang pertama kali disiapkan apa? Bahan yang akan dibuat ya. Ada piring juga untuk menaruh bahannya ya. Bahannya itu tidak hanya 1, ada berapa ini? 5 bahan ya. Terus ini di blender, kira-kira apa yang di blender? Daging atau ayamnya yang ingin dijadikan sebuah siomay ya. Harus di blender supaya lebih halus ya. Supaya bisa dicampur dengan bahan-bahan yang ada. Setelah itu sampai tercampur sempurna baru dicetak atau buat seperti ini ya, segi 4 ini bundar. Setelah itu ditaruh bahannya yang tadi di blender dan dicampur dibentuk sedemikian rupa ya, terus menjadikan sebuah ini siomay. Tapi sebelumnya harus diapakan? Dikukus, didandang ya. Dikukus, direbus ya. Setelah itu dihidangkan. Jadi ada proses start, ada proses end atau berakhir. Terus ada prosesnya di dalam sini ya. Misalkan ini bumbu terus langsung ke proses 7, bagaimana hasilnya? Tanpa melewati 2, 3, 4, 5, 6, 7 bisa atau tidak? Tetap bisa, tetapi hasilnya akan berbeda. Mungkin tepungnya tidak merata, hasilnya rasanya berbeda, terus hasilnya tidak bisa sesuai dengan gambar ini kan seperti itu ya. Terus yang kedua adalah mengenai masakan juga ya, dalam membuat bakso sendiri ya. Jadi ada start diapakan ini baksonya?
Ya, daging diapakan? Dicacah, dipotong-potong. Setelah itu disiapkan apa ini? Tepung terigu sama bahannya ya. Misalkan bumbu-bumbunya ya. Bumbu untuk membuat bakso. Setelah itu di blender supaya dagingnya lebih halus, semut ya. Kalau nanti baksonya agak kasar berarti bakso kasar ya. Ini bakso apa ya? Bakso halus ya. Terus disiapkan apa ini? Dandang sama air mendidih ya. Otomatis di bawahnya ada kompor ya, dididihkan airnya sampai muncul keluar gelembung-gelembung ya, umup ya istilahnya. Setelah itu bahannya sudah menjadi warna, karena dicampur putih, yang merah menjadi warna pink ya. Setelah itu apa? Dicetak menggunakan apa kira-kira? Menggunakan tangan. Mungkin ya sekarang sudah update, tidak tangan lagi tapi menggunakan alat cetak ya. Oke, misalkan dikasih plastik terus dibuat bola-bola ya, atau sudah ada sekarang itu cetakan kotak, jadi baksonya berbentuk kotak, ada ya. Mungkin ada yang bakso I love you ya, sudah pernah lihat belum? Jadi bentuknya itu I love you ya. Jadi bakso cinta ya, bisa. Terus setelah itu dimasukkan ke air yang panas tadi ya. Tidak perlu di atas kompor ya. Di sini kalian lihat tidak ada kompornya di bawahnya. Berarti kalau sudah mendidih ditaruh di alas mester ini ya. Ya, terus dilanjutkan dituangkan ini cetakan ini. Setelah itu akan mengepul baksonya. Bagi yang tidak mengepul berarti belum matang ya. Kalau sudah disiapkan piring untuk dihidangkan. Ini ya, dihidangkan. Oke. Terus next, ini dalam kehidupan sehari-hari juga. Ini ada gambar apa? Orang yang memegang kartu, artinya orang yang memiliki kartu ATM. Ini ya. Terus punya apa ini gambarnya? Kunci. Di sini artinya bukan kunci rumah ya, tapi kunci PIN yang ada di ATM ya. Terus ke mana? Ke mesin ATM. Jadi kalau kamu punya ATM, punya kunci juga, tanpa pergi ke ATM, otomatis uangnya tidak akan keluar ya. Yang kedua kamu harus memasukkan PIN ya. Jadi kalau ini langsung nomor 2 langsung ke 4, ini otomatis tidak akan bisa, karena PIN ini kan PIN-nya kalkulator, PIN HP bisa ya. Sekarang juga sudah maju, sekarang bisa lewat uang virtual ya, bisa transfer, tapi tidak bisa ambil uang dengan HP saja ya, harus menggunakan mesin ATM untuk mengambil uang dalam bentuk bentuk nyata ya. Oke, seperti ini ya. Tapi di sini kekurangannya apa kira-kira? Kekurangannya apa? ATM-nya sudah dimasukkan, berarti harus dikeluarkan ATM-nya ya. Jadi kalau sudah dapat uang berarti PIN-nya dikeluarkan. Ini ATM-nya ada gambar ATM terus keluar, gitu ya. Oke, lanjut. Di sini definisi algoritma dalam bidang komputer. Yang tadi adalah bidang kehidupan sehari-hari, yaitu sangat diperlukan dalam menyelesaikan berbagai masalah pemrograman. Seperti kemarin kita menggunakan analis data, itu adalah pemrograman analis ya. Terutama dalam komputasi numerik ya. Tanpa algoritma yang dirancang baik, maka proses pemrograman akan menjadi salah, rusak atau lambat dan tidak efisien ya. Oke. Dari definisi ini berarti semakin baik algoritma berarti semakin baik program tersebut atau semakin cepat ya. Misalkan handphone kalian ya, itu ditambahi aplikasi yang algoritmanya sangat baik ya, otomatis akan lebih cepat ya. Misalkan HP-nya kok semakin diupdate kok semakin lemot, berarti algoritmanya tidak support dengan HP kalian atau perlu diupdate ya, yang support saja. Oke, seperti itu ya. Terus algoritma dibutuhkan untuk memerintah komputer mengambil langkah-langkah tertentu untuk menyelesaikan masalah ya. Jadi ada masalah diselesaikan dengan algoritma ya. Algoritma itu adalah langkah-langkah, misalkan 1, 2, 3 dan seterusnya. Terus
di pemrograman, di coding-coding ya. Setelah itu jadilah program. Agar algoritma dapat memerintah atau memproses komputer, maka dirubah menjadi bentuk program ya, melalui proses pemrograman ya. Oke, aspek-aspek algoritma yang terpenting adalah finite ya. Algoritma harus berhenti setelah mengerjakan sejumlah langkah terbatas. Jadi tidak terus-menerus ya. Kalau terus-menerus otomatis perangkat yang digunakan misalkan komputer itu dapat terbakar ya, gosong ya. Seperti manusia harus butuh istirahat ya. Sama juga dengan algoritma. Kalau nanti diteruskan otomatis akan kinerjanya karena perangkatnya panas, kinerjanya juga tidak maksimal ya. Terus yang kedua adalah definite ya. Setiap langkah didefinisikan secara tepat ya. Tidak boleh membingungkan, ambigu ya. Komputer itu kalau ya tidak ya. Seperti bilangan, jadi hasilnya 1 ya 1, hasilnya kosong ya kosong ya. Terus ada input, ada output. Sama ya, input bisa beberapa ya. Misalkan tadi ada inputnya tepung, daging, terus apa lagi? Ada bumbu ya. Terus ada air juga ya. Di situ outputnya juga beberapa ya. Atau misalkan ada kuah bakso dan ada siomay tadi ya. Oke. Mungkin ada siomay yang pedas, yang tidak pedas dan seperti itu ya. Terus efektif, setiap algoritma diharapkan memiliki sifat efektif. Efektif itu maksudnya setiap langkah harus sederhana dan dapat dikerjakan dalam waktu yang masuk akal ya. Oke ya. Dari sini nih ya. Ini ya peranan algoritma sangat fundamental. Tidak ada algoritma, tidak ada program. Makanya itu sangat penting ya. Jika algoritma ditambahi struktur data itu sama dengan program. Nanti kita akan bahas pertemuan berikutnya ya. Terus di sini ada tahap penyelesaian masalah. Jadi ada masalah, terus diambil datanya, terus modelnya, algoritma, program, eksekusi, hasil. Sekarang adalah contoh masalahnya adalah tidak bangun subuh ya. Caranya bagaimana cara menyelesaikan masalah? Alarm, oke, itu sebuah data, oke, data. Setelah itu, selain alarm apa saja? Misalkan alarmnya berbunyi keras tapi tidak bangun, digerujuk. Sing gerujuk siapa? Oh, mae, berarti minta tolong pada mae ya. Terus itu data juga. Terus yang kedua minta digerujuk ya. Itu satu dari yang nomor 2 itu ya. Gabung sama nomor 2-nya. Nomor 3 ada lagi. Mungkin caranya berbeda, ada yang digerujuk, ada yang kalau saya bangun itu harus dipijit-pijit Pak Bu, berarti kudu dipijit dhisik ya, malah turu. Ya, itu kalau kalian punya sebuah data ya, terus kalian tidak eksekusi ya, misalkan datanya alarm pukul jam 4 ya, terus jam 4 tersebut kalian lihat saja, terus wah pikiran kalian jam 5 masih bisa sholat subuh ya. Saya bangun jam 5, saya tidur lagi aja ya. Jadi tanpa eksekusi otomatis tidak ada hasilnya ya. Jadi jelalah bangunnya jam 6 ya toh. Terus tidak setelah subuh, subuhnya kodok ya. Usoli fardhu subhi kodokan lillahi ta'ala ya. Jam 6 jadinya ya toh. Nah, jadi posisinya kalau ada data terus kamu tidak eksekusi otomatis tidak ada hasilnya. Nah, di sini data ini bisa dialgoritmakan, misalkan dimodelkan, dialgoritmakan ya. Ini dalam bentuk misalkan algoritma itu urutan ya. Satu misalkan tidur lebih awal yaitu jam 9 ya. Terus tidak main HP pada waktu tidur, meskipun kamu tidur jam 9 tetapi main HP terus tidurnya jam 12 sama saja ya. Posisi tidurnya tidak usah pegang HP ya. Terus yang kedua nyalakan alarm. Yang ketiga berdoa dulu sebelum tidur. Misalkan seperti itu ya. Terus kalau sudah sampai bangun tidur berdoa dulu, baru itu minum air bisa, atau cuci muka ya. Misalkan males cuci muka, silakan siapkan gelas, di gelasnya air minum ya, gelas air minum didekatkan, ditaruh meja. Kalau nggak ada meja ya pokoknya didekatkan ya, bisa di pojokan kamar. Setelah itu kalau sudah bangun langsung segera diusapkan ke mata, seperti itu ya.
Jadi dialgoritmakan sedetail mungkin ya, yang kamu bisa ya, yang kamu bisa pahami maksudnya ya. Misalkan tulisanmu Latin ya, kamu tulis Latin seperti itu ya. Kalau pokoknya yang bisa memahami kamu saja ya. Setelah itu ini programnya kan jika komputer ya, jika dalam kehidupan sehari-hari langsung eksekusi, setelah itu ada hasilnya ya. Kalau dieksekusi, kalau ternyata di sini mempunyai masalah misalkan dari niat sudah tidak bangun, ingin menunda-nunda, berarti jika kamu bisa menggunakan punishment, misalkan pada waktu eksekusi tidak bangun, berarti berapa menit, misalkan 5 menit berarti push up 5 kali ya. Nanti kalau 3 dikalikan setengah jam berarti berapa? 30 kali itu ya. Kamu buat punishment sendiri, dicatat sendiri, nanti dieksekusi. Misalkan iki wis 1 jam berarti 60 kali ya toh. Push up sendiri ya toh, dilalui sendiri, terus nanti ada hasilnya. Seperti itu ya. Jadi kebiasaan yang baik itu tidak hanya diproses dari hal-hal yang kalian ini ya, sendirikan dengan hasilnya yang tidak diprogram ya, bisa diprogram. Jadi kebiasaan itu yang buruk bisa diubah menjadi lebih baik lagi ya, dengan data-data yang ada terus dialgoritmakan. Seperti itu ya, bisa ya. Jika yang belum bisa sholat subuh, mudah-mudahan bisa sholat subuh ya, supaya kalian bisa ini ya. Intinya hidup ini kan adalah kita manusia diciptakan, jin dan manusia diciptakan hanya untuk beribadah ya. Qul a'udzu birabbinas malikinas itu ya, beribadah pada Allah ya. Jadi kalau tidak beribadah ya sia-sia hidup kita ya. Oke. Itu penyelesaian masalahnya salah satunya ya. Sekarang algoritma yang terbaik atau the best, suatu algoritma harus menghasilkan output yang tepat guna ya. Jadi algoritma tersebut berguna ya dalam waktu yang relatif singkat dan penggunaan memori yang relatif sedikit ya, efisien, dengan langkah yang terhingga 1 sampai 10 bisa, 120, 100 bisa, dan prosedurnya berakhir baik dalam keadaan diperoleh suatu solusi. Ingat, prosedur ini dalam kehidupan sehari-hari itu adalah SOP, standar operasional prosedur ya. Biasanya di perusahaan yang membuat adalah HRD ya, HRD perusahaan ya. HRD perusahaan gajinya berapa di sini? Kita lihat HRD. Gaji ya, oke. Gajinya bisa dilihat. Jadi HRD itu gajinya 8 juta sampai 20 juta. Itu hanya membuat mengenai tentang SOP juga dan seluk-beluk tentang perusahaannya ya. Jadi tugasnya mulai dari awal hingga akhir, terus ada prosesnya evaluasi seperti itu ya. Ini gajinya seperti ini. Jadi tugasnya hari ini kalian ini ya, bisa kalian lihat dari tugas A dan B. Hanya cukup dua saja. Cukup 2 ya. Ini prosesnya saja. Ini 1 ya. Ini tugas, silakan komentar tentang isi materi yang ada, di copy paste di bawah untuk dijadikan glosarium. Glosarium adalah informasi penting ya, atau istilah-istilah penting ya tentang algoritma dan pemrograman. Semakin bagus komentar atau glosarium yang ada yang kalian temukan, maka nilai poin semakin tinggi ya. Oke. Jadi kalau tidak glosarium nanti nilainya min ya. Oke ya. Terus yang kedua, kerjakan algoritma di link di bawah ini, 1 algoritma. Jadi ada 1 algoritma, ini sebuah link untuk mengerjakan tugas ya. Terus yang kedua adalah ini aktivitas individu halaman 143. Itu halaman yang ada di sini ya. Di sini kamu buka klik, otomatis ada new tab baru ya. Di sini ada bukunya tentang algoritma dan pemrograman. Silahkan dibaca sampai habis ya. Atau minimal nomor 143 ya. Ini nomor 143. Setelah itu dikerjakan algoritmanya, diagram alirnya. Cara mengerjakan diagram alir di sini sudah ada ya. Stepnya 1 di link diagram net yang ada di bawah. Berarti kamu klik diagram net ini ya. Kamu klik, otomatis akan ke link bawah sampingnya. Kamu hubungkan ke Google Drive ya. Nanti create new diagram ya. Terus sebelumnya ini karena saya sudah hubungkan, nanti ada sebuah peringatan
kalian contreng di bawahnya di Google ini ya, Google Drive ya, bawahnya dicontreng. Setelah itu sampai muncul seperti ini ya, create new diagram, blank diagram, kamu tuliskan yang ini misalkan TKR berapa? TKR 3 min nama kamu misalkan siapa? TKR 3 di bawah. Yoga. Oke, yoga. Oke, ditulis yoga, panggilan ya, yoga. Kayak wong anu ya, yoga. Kayak wong topo, yoga. Saya itu blank diagram, terus dipilih create ya, create. Kalau sudah, jika ada tulisan ini use root folder atau bahasa Indonesia, tetap pilih yes ya atau oke. Setelah itu akan ini proses connecting seperti biasa ya. Di sini save, kalau sudah mengerjakan sesuatu save ya. Otomatis akan nge-save ke Google Drive karena sudah dihubungkan ke Google Drive kalian. Misalkan Google Drive saya namai Ibrahim ini ya, Ibrahim Zain ya. Ini otomatis di sini nanti sesuai nama kamu ya. Terus kalau sudah di sini tinggal muncul saja flowchart ini, flowchart. Di sini ada artinya setiap flowchart. Ini ada di buku murid ini ya. Ini ada flowchart ini. Ini tugas yang kedua. Setiap bagian alir atau flowchart itu ada maknanya. Seperti tanda panah ini namanya apa? Garis alir atau flow line ya. Deskripsinya arah yang menunjukkan aliran program dari awal hingga akhir. Program ini bisa berupa sebuah algoritma, yaitu langkah-langkah ya, atau yang lainnya ya. Program atau algoritma ya, oke. Terus yang kedua adalah simbol apa ini? Terminator. Ingat sisinya hampir sama dengan sebuah persegi panjang, akan tetapi sisinya smooth ya, tanpa ada sisi yang lancip ya. Itu namanya terminator, yaitu titik awal atau titik akhir suatu program. Yang kedua adalah sebuah ini persegi panjang atau sebuah proses ya. Jadi kalau gambar kotak ini berarti proses ya, adalah suatu kegiatan komputasi yang dilakukan oleh program, misalkan operasi aritmetika. Misalkan di sini ada kali panjang kali lebar seperti itu ya. Terus yang kedua adalah keputusan, yaitu seperti layang-layang. Di sini merupakan titik percabangan yang salah satunya dapat dilalui oleh program berdasarkan suatu kondisi. Misalkan ya lewat sini, misalkan tidak lewat ke bawah. Seperti itu ya. Terus ada jajar genjang, input output ya, melambangkan titik saat program akan menerima suatu data ya. Berarti ada data input, nanti munculnya seperti ini atau menghasilkan suatu informasi, atau setelah proses nanti keluar tulisan ya, berarti ada gambarnya jajar genjang seperti itu ya. Oke, langsung saya praktekkan. Misalkan di sini di program sudah ada soalnya, yaitu di B ini ya, sudah saya screenshot. Di sini ada berapa soal? 3. Jawabannya salah, yaitu ada 4. Di sini tidak ada nomornya ya. Ini kan carilah bilangan terbesar, berarti kan sebuah soal juga. Jadi ada 4 soalnya. Untuk soal pertama, hitunglah luas permukaan sebuah kubus yang memiliki panjang sisi berapa? 20 cm. Berarti di sini ini sudah saya screenshot. Nanti ini ya. Ini saat menyusun solusi untuk menyelesaikan suatu permasalahan, kita seringkali membutuhkan solusi dari permasalahan lain yang lebih sederhana. Maksudnya di sini adalah kalian menggunakan luas sisi ya. Persegi itu kubus itu terdiri dari berapa sisi? 4 itu yang belakang, depan belakang berarti 2 itu. Kanan kiri berapa? 4. Atas bawah 6. Berarti berapa sisi? 6 sisi. 6 sisi kan itu adalah, kalau sisi satu sisi itu rumusnya adalah sisi kali sisi. Berarti ini
permasalahan yang sederhana terus digabung ke permasalahan yang di kubus ini. Jadi kan kalau kubus berarti sisinya dikali 6 seperti itu ya. Terus nanti hasilnya sudah saya ini silakan nanti hasilnya dijadikan seperti ini ya. Jadi start terus sisi ya, read sisinya berapa? 20 cm dimasukkan ya. Terus luasnya sama dengan sisi kali 20 cm kali berapa? 20 cm. Ini luas sisi ya. Terus luas permukaan berarti 400. Hasil dari 20 kali 20 dikali berapa? 6. Hasilnya berapa? Oke, 2400 kalau sudah N selesai ya. Di sini artinya adalah yang bisa diubah adalah hasil input output, yaitu sisi yang jajar genjang ini sama kotak ya. Berarti kan sebelumnya tadi kan ada ini ya, yang belum diubah ini. Ya. Sebelumnya kan hanya tulisan saja. Nanti silakan ditambahi sebuah kurung terus ada isinya. Seperti itu ya. Oke, kalau sudah nanti bisa dikerjakan. Kira-kira ada pertanyaan? Oke. Silakan dikerjakan. Mudah-mudahan hari ini bisa selesai ya. Saya jelaskan yang diagram alir karena sudah ada yang selesai ya. Di sini di TKR 3 ya. Di sini sudah saya sertakan ini ya, dari tulisan modul 143. Di situ ada tugas individu ya, menelusuri diagram alir. Di sini menghitung luas kubus yang memiliki panjang sisi 20 cm ya. Di sini saya klik next, ini sudah ada diagramnya. Nanti intinya kalian membuat seperti ini, ditambahi sisinya misalkan 20 cm. Ini ya saya contohkan di kalian sudah terhubung ke diagram net, otomatis kalian harus klik dahulu ya. Klik dahulu di bawah ini ya, diagram net ini ya. Kamu klik dahulu. Setelah itu akan muncul seperti ini, hubungkan ke Google Drive ya. Drive masing-masing. Setelah itu buat diagram flowchart ini ya, pilih flowchart, terus pilih yang pertama adalah terminator. Untuk titik awalnya terminator, arahkan ke atas sedikit ya. Setelah itu, setelah ada terminator, ada tulisan apa? Misalkan di sebuah kubus ini ya, setelah terminator ada jajar genjang ya. Jajar genjang itu bisa input output ya. Di sini posisi letaknya jajar genjang. Ya ini ya, data saya klik satu kali, saya arahkan lurus ini ya. Kalau sudah, setelah jajar genjang apa? Ini ada proses atau persegi panjang ya. Jadi arahkan sebuah persegi panjang atau proses. Ini ada tulisan kotak ini ya, proses juga bisa diklik ya. Terus arahkan ke sini. Kalau sudah tinggal nanti diteruskan ya. Ini ingat saya klik satu kali kiri terus arahkan ke tanda panahnya, otomatis akan mengarah ke bagian yang bawahnya ya. Sama demikian ya, arahkan klik satu kali, arahkan ke tanda panah, otomatis ke bagiannya. Misalkan ini bagiannya digeret ke samping kanannya, otomatis akan menyesuaikan ya. Terus ini saya geret ke bawah lagi, saya klik dua kali untuk menamai. Misalkan ini ada titik awalnya ya, yaitu tulisan START, start ya. Terus yang kedua ini input apa tulisannya? Sisi ya. Misalkan dalam kurung 20 cm ini ya. Misalkan ini kurang lebar, tinggal digeret, dilebarkan ya. Terus misalkan kurang lurus, tinggal diklik, arahkan. Pada waktu menggeser itu ada tanda panahnya 4 ya, bisa digeser ya. Oke, untuk melebarkan diklik satu kali, arahkan ke titik ini ya, titik hijau biru ya. Nah ini misalkan kurang atas sendiri ya, seperti ini ya. Terus disesuaikan, usahakan garisnya nanti membentuk lurus ya. Oke, jika kurang lurus, mungkin ini bagiannya kurang ini ya. Nah, oke, lurus ini ya.
seperti ini ya. Oke, misalkan terlalu jauh didekatkan, seperti kalian pegang HP ya. Yang dekat didekatkan, yang jauh menjauh ya. Oke. Terus setelah itu kita ini ya, luas sama dengan sisi kali sisi, berarti klik 2 kali, luas sama dengan sisinya berapa, tanda kurung 20 cm, dikasih spasi, dikali dalam bentuk bintang 20 cm, tutup kurung ya. Misalkan kurang lebar, dilebarkan seperti ini ya. Luas sisi kali sisi ini ya, 20 cm ke 20 cm. Terus luas permukaan, luas dikali 6 ya, berarti tambah lagi bisa seperti ini ya, tambahkan tanda klik 1 kali ya, klik 1 kali, arahkan ke panah, di sini akan membentuk ini ya, kotak ya. Klik, otomatis ini bisa digeret ke sini ya, di sampingnya. Kalian tinggal ganti isinya saja, arahkan ke panah, jadi ya. Kalau sudah ini ditulis apa tadi, luas permukaan ya, luas permukaan sama dengan apa, luas dikali 6 ya. Luasnya itu berarti hasil dari atasnya ini berarti 20 kali 20 berapa, 400 cm dikali 6, seperti ini ya. Terus lanjutnya print luas permukaan. Nah, berarti ada tanda panah ini, arahkan ke jajar genjang, klik 2 kali, luas permukaan kubus ya, sama dengan apa ini, luas permukaan. Nah, luas permukaan saja, luas permukaan sama dengan kubusnya nggak ada ya, sama dengan berarti 400 kali 6 berapa? 4 kali 6 12, 32 ya. Ini 3200 ya. Oke, centimeter ya. Dua puluh empat ya. Tuh. Oh, namanya 12 ya. 12. Oke ya. Jawabannya ini 2400 ya. Terus ini kurang lebar ya, dilebarkan, disesuaikan. Kalau sudah setelah ini apa? Ada tanda N ya. Dikasih terminator, arahkan ke sini, klik 1 kali, arahkan panah. Ini ya. Seperti ini, ditulis apa? END. Huruf besar ya, END, selesai. Kalau sudah semacam ini ya, di sini kalau saya kecilkan otomatis ada bagannya ini ya, lurus ya. Ini bisa diseleksi, terus digeret ke samping kiri, terus ditambahkan yang ini, start luas sisi N. Ini ya, start. Di sini ada terminator lagi. Ini start. Ada proses, yaitu kotak ya, persegi panjang. Ini bisa, atau saya copy dari sini, duplikat bisa ya. Dari sini geret ke sini, titiknya ini ya, titik dari sini di delete dahulu ya, ini di delete, ini arahkan ke titik sini ya, seperti itu.
Ini saya besarkan ya. Saya geser ke atas. Ini ya, luas sisi kali sisi. Terus setelah itu N ini bisa diduplikat ya. Terus digeser ke bawah, arahkan tanda panah ini ya. Klik ini tanda panah ke bawah ya. Ini ditulis apa? START. Huruf besar ya. Start. Terus di sini END ya. Terus di sini dikasih tanda apa ini? Ada kotak ya. Di sini bukan kotak yang ada di flowchart ini ya, tetapi di general terus pilih ini ada kotak ini, container namanya. Bisa lihat ya, container ya. Arahkan ini ada tulisan container ya. Saya klik terus mengarah ke sini. Saya klik arahnya gambar supaya bisa dirubah-rubah ya. Arahkan persis sampai tanda panahnya atas bawah kanan kiri ya. Setelah itu arahkan ke bawah, dilebarkan seperti ini ya. Oke, kalau sudah jangan lupa dikasih LKPD ya di atasnya dengan cara ini ya. Klik 2 kali, klik kiri, otomatis akan ada tulisan teks di sini ya, di atas ini. Klik 1 kali, klik 2 kali, ditulis LKPD seperti ini ya. LKPD itu apa? Lembar kerja peserta didik ini ya. Seperti ini, klik 2 kali, otomatis kalau sudah klik di luar ya, klik 2 kali, otomatis akan ada pengaturan seperti fontnya, tipenya apa, ukurannya berapa, tebal, miring dan sebagainya, rata kiri atas ya, kanan bawah ya. Kanan bawah ya, kiri atas ada nggak? Oh nggak ada. Kiri kanan tengah ya, bisa disetting ya. Ini misalkan saya tebalkan, setelah itu ukurannya saya ganti 36 ya. Wah terlalu besar. Ini ya 24 ya. Kalau sudah ini saya coba kecilkan posisinya. Oh di atas ini ya. Ini terus ini kurang ke bawah, berarti saya klik kiri, saya seleksi seperti ini ya, seleksi. Nah, terus saya arahkan ke ini ya. Di sini saya geret ke bawah ya. Oke. Kalau sudah seperti ini ya. Ini saya gesernya pakai kontrol, terus saya arahkan scrollnya ya. Bisa terus ke atas tanpa saya kontrol, itu berarti ke atas, scroll ke bawah ini ya. Kalau sudah di sini saya geser ke kiri. Saya letakkan, klik 2 kali, ada teks, saya pilih teks, ditulis nama, titik 2. Misalkan siapa, Yoga ya, Yoga. Terus, aduh, kok ke bawah ini ya, bar yoga, kelas, titik 2, TKRO, TKR berapa? 3, terus enter lagi, absen. Berapa juga misalkan 41 ya. Oke, kalau sudah di sini diklik 2 kali, otomatis ada pengaturan fontnya. Di sini kamu pilih yang rata kiri ya, rata kiri untuk nama ya. Kalau sudah misalkan kurang lebar, diklik terus dilebarkan ya. Misalkan digeret ke sini ya. Misalkan namanya kurang lebar, bisa di Yoga siapa ya? Misalkan Yoga Wilutama ya. Eka. Seperti ini ya. Oke. Kalau sudah klik otomatis memanjang ya ini ya. Karena rata rata dari kiri. Setelah itu misalkan ini tulisannya dikecilkan, pakai ukuran 12 juga boleh ya. Terus spasinya ini ya. Kalau sudah di sini ditulis babnya ya, misalkan teks lagi ditulis
bab pertama tulisannya apa? Menghitung luas permukaan kubus. Berarti di sini algoritma diagram alir menghitung luas permukaan kubus ini ya. Setelah itu diklik di rata tengah ini ya, rata kiri, terus diklik digeret ke tengah ini ya. Klik 2 kali, ditebalkan ya. Kalau sudah seperti ini ya, jadi bagan misalkan ini saya geret ke atas, ini otomatis memanjang ya. Jadi lembarnya panjang lagi. Saya usahakan membuat ini satu lembar cukup untuk satu tugas ya. Misalkan nanti terlalu besar dikecilkan ya. Kalau sudah seperti ini, kasih general, terus ada kontainer lagi, terus silakan dikasih jarak ya, misalkan satu lembar ini ya, silakan digeret ke bawah ini seperti ini ya. Hasilnya finish bisa dikumpulkan seperti ini. Jangan lupa ini diklik klik kiri rename ya. Tugas 1 luas permukaan kubus, enter ya. Kalau sudah bisa diduplikat, klik kanan duplikat, terus ganti ini rename lagi. Tugas yang berikutnya misalkan ini ya, membagi bilangan ya, membagi bilangan, rename. Setelah itu di sini tinggal diganti diagram alir membagi bilangan seperti itu ya. Terus disesuaikan dengan soal membagi bilangan seperti ini, dimasukkan nilainya seperti itu ya. Oke. Nanti kalau sudah semua, misalkan ada 4, misalkan ada 2 ini ya, file simpan dahulu. Kalau simpan, cara mengirimnya seperti ini ya. Linknya ada di ini, diagram alir ya. Terus diketikkan nama kalian, misalkan Yoga Eka ya. Terus pilih kelasnya TKR 3, tambahkan file ini ya, terbaru. Di sini akan ada tulisannya Yoga ini ya, Yoga. Terus sisipkan, misalkan hanya 2 yang selesai ya. Terus ini ya, ini terbaru. Jadi sudah masuk ke dalam Google Drive kalian ya. Misalkan 2 yang selesai, kirim ya. Kirim, otomatis sudah terkirim. Misalkan nanti mau mengirim ulang ya, diagram alir diklik ya. Terus di sini dikirim lagi, misalkan seperti itu, diperbarui ya. Oke.